No smartphone before high school. Just give them a flip phone or a basic phone. No social media before 16. Social media is just wildly inappropriate for minors, for children. Phone-free schools. And the fourth is far more independence, free play, and responsibility in the real world. It's not just about taking away the screens. It's about restoring a fun, exciting childhood. Berdasarkan statistik global, penyakit mental yang menimpa remaja kian hari kian mengalami peningkatan tajam. Di kalangan mahasiswa Amerika Serikat, diagnosis depresi dan kecemasan meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2010 hingga 2018. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, upaya percobaan bunuh diri meningkat sebesar 188%. Tren serupa juga terjadi di Inggris dan banyak negara barat lainnya, termasuk juga di Indonesia. Indonesia sedang menghadapi situasi serius. Riset Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 16 juta remaja mengalami gangguan mental emosional. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei UNICEF menemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia pernah merasa ingin mengakhiri hidupnya. Data ini memberi gambaran betapa krisis kesehatan mental bukan isu minor, melainkan problem struktural yang mengintai masa depan bangsa. Suatu negara bisa hancur bukan hanya karena kehilangan sumber daya alam, tapi juga ketika generasi mudanya gagal tumbuh menjadi pilar yang kokoh. Kehilangan pertama berangsur-angsur dengan amat telanjang, sementara kehilangan kedua berlangsung dalam sunyi senyap yang pada akhirnya menjadi bom waktu di kemudian hari. Teman-teman semua, edisi kali ini kita akan meresensi buku Jonathan Haidt, psikolog sosial dari Amerika Serikat, dalam buku terbarunya yakni Generasi Cemas atau Bahaya Dunia bagi Anak-anak dan Remaja. Buku terjemahan dari judul The Anxious Generation. Jonathan Haidt percaya bahwa krisis kesehatan mental ini didorong oleh adopsi massal ponsel pintar. Bagi Haidt, kita sebenarnya menghadapi 2 krisis yang berbeda. Pertama, kurangnya pengawasan digital dengan memberi anak-anak akses terbatas tanpa pengawasan ke perangkat di media sosial. Dan yang kedua, pengawasan yang berlebihan di dunia nyata, yakni melindungi anak-anak dari setiap kemungkinan bahaya di dunia nyata, sehingga anak-anak kurang untuk melakukan eksperimen yang mengajarkan bagaimana arti resiko. Ia membuka bukunya dengan alegori yang menggugah, yakni bayangkan seorang anak dikirim hidup di Mars, jauh dari gravitasi bumi dan perlindungan atmosfer. Ia mungkin tumbuh berbeda, tetapi cacat secara biologis. Begitu pula anak-anak yang tumbuh di dunia maya, mereka bertahan hidup, namun kehilangan fondasi psikologis yang diperlukan untuk menjadi manusia seutuhnya. Analogi itu menjadi pintu masuk bagi tesis besar Haidt bahwa masa kecil berbasis ponsel adalah eksperimen sosial terbesar dalam sejarah, dilakukan tanpa izin orang tua dan tanpa perlindungan yang memadai. Bagian pertama buku ini memaparkan data yang tak terbantahkan. Sejak awal 2010-an, gangguan kecemasan, depresi, dan percobaan bunuh diri di kalangan remaja melonjak dengan sangat cepat. Lonjakan itu terjadi serentak dengan munculnya ponsel pintar dan media sosial. Maka Jonathan Haidt mengutip kasus-kasus nyata yang kehilangan kendali atas hidupnya di balik layar dan orang tua yang terlambat untuk menyadarinya. Pada bab selanjutnya, Haidt mengurai akar persoalan utama, yakni kehilangan masa kanak-kanak berbasis bermain bebas. Sejak 1980-an, orang tua di barat semakin takut melepas anak bermain di luar rumah. Ketakutan yang melahirkan generasi yang aman di tubuh, tetapi rapuh di jiwa. Dunia digital pun menjadi pelarian, menjadi tempat anak merasa berani, tetapi tanpa risiko nyata. Haidt menyatakan, kita melindungi anak secara berlebihan di dunia nyata, tetapi membiarkan mereka tanpa perlindungan di dunia maya. Jonathan Haidt menyebut masa ini sebagai eksperimen sosial terbesar dalam sejarah manusia. Anak-anak tumbuh bukan di halaman, melainkan di algoritma. Kita menjaga anak terlalu ketat di dunia nyata, namun melepas mereka tanpa pelindung di dunia maya. Teknologi yang katanya menghubungkan justru membuat mereka kesepian. Teknologi
yang menjanjikan hiburan justru merampas tidur mereka. Teknologi yang memberi segalanya dengan cepat, tapi mengambil fokus secara pelan-pelan. Pada bab ketiga buku ini menjadi inti argumentasi Haidt. Ia memetakan 4 luka besar akibat masa kecil yang diretas oleh teknologi, yakni deprivasi sosial, kurangnya tidur, gangguan konsentrasi, dan kecanduan. Kondisi tersebut membentuk generasi yang mudah cemas dan goyah. Anak-anak hari ini lebih aman secara fisik, namun lebih rapuh secara mental. Membaca buku setebal 417 halaman ini terasa seperti menatap cermin besar yang tampak di dalamnya bukan hanya anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, melainkan juga orang tua, sekolah, dan pemerintah yang kehilangan keberanian untuk menetapkan batas. Haidt menulis dengan empati seorang ayah dan ketegasan seorang ilmuwan. Ia tak sekedar memotret gejala sosial, tapi juga mengajukan seruan moral, yakni masa kecil bukanlah laboratorium algoritma. Dengan gaya argumentatif yang jernih dan dukungan data yang luas, ia menegaskan bahwa kesehatan mental generasi muda tak bisa diserahkan pada mekanisme pasar dan logika kapital digital. Haidt tidak berhenti pada diagnosis. Ia menawarkan 4 reformasi fondasional yang sederhana tetapi tegas, yakni pertama, tidak ada smartphone sebelum anak-anak usia SMA, tidak ada media sosial sebelum usia 16 tahun, sekolah harus bebas ponsel, dan lebih banyak waktu untuk bermain bebas di luar rumah. Bagi Haidt, keempat langkah itu bukan moral panik, melainkan hasil riset lintas disiplin antara psikologi, neuroscience, dan antropologi. Ia percaya, jika diterapkan serentak dalam satu komunitas, kesehatan mental remaja akan membaik hanya dalam 2 tahun. Menurut Haidt, anak-anak membutuhkan risiko kecil agar siap menghadapi ketakutan-ketakutan besar. Dirinya menilai pentingnya permainan bebas sebagai vaksin alami terhadap kecemasan. Bagi Haidt, kita harus menyelamatkan masa kecil anak-anak agar generasi mendatang tumbuh bukan sebagai pengguna algoritma, tetapi manusia yang utuh. Masa kecil bukan laboratorium algoritma. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani berubah lebih dulu?